jadi di sini kalian coba lihat kanan kirinya di penggunanya siapa yang nggak masuk. Yang pertemuan lalu itu kita belajar apa? Persamaan dengan mutlak. Iya betul. Nah jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai nilai mutlak, yaitu pertidaksamaan. Namun sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Yoni, mohon dipimpin teman-temannya untuk membaca doa. Terima kasih Yoni atas pembacaan doanya. Jadi ya di sini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan. Jadi yang kita pelajari di pertidaksamaan ini tuh sama ya dengan persamaan, yaitu dimana kita belajar mengenai definisi dari pertidaksamaan itu sendiri, lalu sifat-sifat dari pertidaksamaannya. Lalu kita akan belajar mengenai pertidaksamaan yang di masalah kontekstual yang ada di kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Jadi sebelum kita masuk ke materi pertidaksamaan, kita ingat kembali mengenai definisi nilai mutlak. Definisi nilai mutlak ini kita definisikan sebagai misalkan X bilangan real, maka X dalam kurung lurus dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan sebagai nilai mutlak X sama dengan X jika X itu lebih besar sama dengan 0, dan dia akan bernilai negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Nah, dari pertidaksamaan ini tuh ada sifat-sifatnya, yaitu ada 4. Bisa bantu Ibu untuk membacakannya? Kurang terbaca ya, yaudah kita kalian ulangi saja ya apa yang Ibu sampaikan. Oke, jadi sifat pertama itu jika A lebih dari sama dengan 0. Jika A lebih dari sama dengan 0. Ada yang tahu nggak kenapa ini tidak ada nilai nilai X yang memenuhi pertidaksamaan? Coba diperhatikan. Iya betul. Jadi kita ingat kembali bahwa semua nilai mutlak itu hasilnya adalah positif. Jadi ini tidak berlaku ya. Baiklah, dari sini kita sudah mengetahui sifat-sifat dan kalian sudah mengucapkannya kembali. Alangkah lebih baiknya kalian catat juga ya. Nanti Ibu akan lihat catatan kalian. Oke? Jadi dari sifat-sifat ini itu kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan, di mana cara menyelesaikannya itu sama dengan persamaan, di mana menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan definisi nilai mutlak tadi serta sifat-sifatnya, lalu mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan. Nah di sini itu Ibu mempunyai contoh nih. Contohnya adalah nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai mutlak 3X ditambah 7 sama lebih dari sama dengan 11 adalah, jadi kita itu bisa menggunakan dua cara tadi. Yang pertama adalah kita menggunakan cara 1, di mana kita menggunakan sifat-sifat dari pertidaksamaan tadi. Ini kita melihatkan bahwa simbol di situ ada apa? Lebih dari sama dengan. Nah kita bisa memakai sifat, Yaitu sifatnya jika menilai mutlak X lebih dari sama dengan A, maka berlaku X lebih dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan A. Nah, kita bisa lihat penjabarannya seperti tersebut. Didapatkanlah X yang memenuhi itu adalah X lebih dari sama dengan 4/3 atau X kurang dari sama dengan -6. Nah di sini itu kita bisa menggambarkannya menggunakan garis bilangan ya. Ada yang bisa membantu menuliskan garis bilangannya? Baik, silakan Nora dulu ya. Baik, terima kasih Nora atas penggambaran dari nilai X-nya. Beri tepuk tangan dulu untuk Nora. Jadi benar ya apa yang dituliskan oleh Nora. Di sini kita menggunakan noktah yang penuh, di mana noktah yang penuh itu berarti menandakan bahwa ketidaksamaannya itu menggunakan sama dengan. Nah ini adalah cara yang kedua dengan mengkuadratkan kedua ruasnya, di mana kita sama ya, kita mendapatkannya hasilnya adalah seperti ini juga. Jadi kita untuk mencari X di pertidaksamaan itu kita dapat menggunakan 2 cara. Cara yang pertama yang seperti tadi, yaitu bisa menggunakan sifat atau definisinya. Lalu cara yang kedua adalah mengkuadratkan kedua ruasnya. Nah untuk lebih memahami nih, Ibu memberikan suatu masalah kontekstual. Kalian bisa baca dulu coba ya. Ibu beri waktu 1 menit. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan ini, Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok, di mana Ibu
Jadi kelompoknya itu bisa mungkin baris di depan ini menjadi kelompok pertama, yang baris kedua adalah kelompok kedua. Oke, baiklah. Nah, waktu pengerjaannya itu Ibu berikan 15 menit ya. Nanti habis 15 menit ini kita akan melakukan paparan. Ada yang kurang dimengerti? Baik, waktunya sudah 16 menit ya. Untuk pembahasan kita yang pertama, ada yang bisa maju mengenai langkah-langkah dari pengerjaan ketidaksamaan? Baik, silakan kelompok 2. Jadi sebelum ke permasalahan ini, Ibu ingin kalian dapat menentukan dulu ya dari X dari ketidaksamaan itu nilainya berapa. Baik, terima kasih Fadila atas jawabannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Fadila. Nah, sekali lagi yang melihat dong. Baik, terima kasih Fadila. Jadi benar ya apa yang dituliskan oleh Fadila. Dari jawaban ini untuk kelompok 1 apakah ada yang ingin menanggapi? Bedanya di mana? Bisa digambarkan? Oke, baik, terima kasih Yoni. Iya, jadi benar ya kelompok 1. Jadi terima kasih kelompok 1 sudah menambahkan jawaban dari Dila. Jadi di sini itu kita dari hasil ini kita dapatkan bahwa hasilnya itu adalah sama, yaitu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Dan gimana di garis bilangannya itu kita harus menuliskan atau mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi kita mengetahui bahwa itu lanjutannya. Nah, lalu kita lanjut ya kepada masalah yang sudah Ibu berikan di PPT. Untuk itu siapa yang ingin maju? Oke, silahkan. Mungkin karena Yoni tadi sudah maju, apakah ada kelompok 1 yang lain yang ingin maju? Ayo keaktifannya. Baik, silakan ya. Perhatikan dulu ya temannya maju. Iya, jadi kita biar tahu nih di mana himpunan penyelesaiannya. Oke, baik, terima kasih Robia atas penulisan jawabannya. Beri tepuk tangan dulu untuk Robia. Jadi benar ya ini dimana kita itu mendefinisikan dari permasalahan tersebut, kita dapat menjadikannya ke dalam bentuk ketidaksamaan nilai mutlak. Mungkin ini agak keliru ya, dimana Seharusnya itu pertama kita dapat mendefinisikan dulu nilai fungsi dari nilai mutlaknya ketidaksamaan. Lalu kalau misalnya udah di dalam bentuk seperti ini, berarti itu sudah tidak ada lagi nilai mutlaknya, karena ini adalah sudah sifat-sifat dari nilai mutlak. Oke, baiklah. Untuk itu ada yang ingin menambahkan dari jawaban Robiah? Iya, untuk kelompok 2 mungkin ya, karena kan kelompok 1 sudah aktif ya. Mungkin Ibu ingin kelompok 2 lebih aktif lagi. Baik, silakan Karin. Menambahkan untuk yang di garis bawah. Oke, boleh.
kasih atas kemeriahannya hari ini. Jadi kita itu udah dapat bahwa permasalahan ini jawabannya ialah interval perubahan suhunya adalah 25,7 derajat Celcius sampai 26,3 derajat. Ya, baiklah, mungkin demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Di LKPD itu kan ada latihan ya. Iya, ada latihan. Nah, mungkin karena mengingat waktu kita yang tinggal sedikit, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin sebelum mengakhirinya, Nah, ibu ingin nih kalian memberi kesimpulan dulu mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan? Baik, kelompok 1 atau kelompok 2 yang menyimpulkan? Oke, mungkin gantian ya, mungkin Fadila terlebih dahulu. Baik, silakan Fadila. Jadi tadi itu ada empat sifat yang dilakukan tadi bersama dengan yang pertama itu jika A-nya lebih dari sama dengan 0 maka mutlak dari X itu kurang dari sama dengan A. Salah. Ya, mungkin bisa diperbaiki lagi. Sifat yang pertama yang benar jika A lebih dari sama dengan 0 dan mutlak X itu kurang dari sama dengan A maka nilai X itu kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan negatif A kurang dari A sama dengan A. Terus sifat yang kedua itu jika A nya kurang dari 0 dan mutlak X nya itu kurang dari sama dengan A maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan itu. Baik, terima kasih Fadila. Mungkin karena tadi kan yang menunjuk tangan tuh ada dua, Fadila dan Nora ya. Jadi bisa Nora lanjutkan mungkin kesimpulannya? Ibu, tadi kan Fadila baru menyebutkan 1 sama 2. Ya. Selanjutnya saya menyebutkan yang 3 sama 4. Jadi untuk kesimpulannya itu jika nilai mutlak X itu lebih besar dari sama dengan A dan A itu lebih dari 0 maka X lebih besar dari sama dengan A atau X kurang dari sama dengan min A. Kemudian yang keempatnya itu kalau ada nilai mutlak A ditambah B kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B dan nilai mutlak A dikurang B itu lebih besar dari sama dengan nilai mutlak A dikurang nilai mutlak B. Kemudian untuk cara menyelesaikannya itu ada dua tadi menggunakan definisi dan juga memodalkan kedua ketidaksamaan. Iya, benar sekali. Jadi sifat-sifat itu bisa kita gunakan untuk menyelesaikan ketidaksamaan dari nilai mutlak, di mana kita mencari himpunan penyelesaian dari variabel X itu sendiri. Jadi mungkin untuk cara menyelesaikan yang pertama ingin ibu tambahkan bahwa bisa menggunakan sifat-sifatnya dan definisinya. Oke, baiklah, mungkin begitu saja ya pembelajaran kita hari ini. Apa kalian sudah paham mengenai pembelajaran hari ini? Paham, Bu. Baik, untuk kesimpulan tadi bisa kalian catat ya, dan ibu akan melihat catatan kalian untuk minggu depan. Dan ibu akan memberikan tugas yaitu di buku ajar kalian halaman 37 dari nomor 1 sampai 3 dan untuk yang LKPD tadi. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif kalian untuk hari ini. Baiklah, terima kasih semuanya. Semoga kalian diberikan kesehatan untuk bisa terus mengikuti pertemuan matematika ibu.